Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung di dunia mereka dan di akhirat mereka. Ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pun tempat yang berbeda-beda dalam keutamaannya. Allah bedakan antara Mekah, Madinah dengan tempat-tempat yang lain. Allah bedakan antara Ka'bah dengan tempat yang lain. Allah bedakan keutamaan masjid di antara tempat-tempat yang lain di muka bumi. Ini keutamaan-keutamaan tempat. Begitupun waktu. Allah bedakan di antara waktu dengan waktu yang lain. Allah bedakan waktu Ramadan, bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Allah bedakan bulan-bulan haram dengan bulan yang lain. Allah bedakan hari Jumat dengan hari-hari yang lain di setiap minggunya. Maka keutamaan-keutamaan hari dan tempat ini, atau keutamaan-keutamaan waktu dan tempat ini merupakan rahmat Allah kepada kita, merupakan kebaikan Allah kepada kita agar kita memanfaatkan tempat-tempat tersebut dengan sebaik-baiknya atau memanfaatkan waktu-waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya banyaknya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Wa minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Di dalam 4 bulan haram ini jangan kalian zalimi diri-diri kalian. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasannya Allah Rasulullah SAW menyebutkan 4 bulan haram. Ya, ini 4 bulan yang Allah muliakan dalam setahun. Yang 3 bulannya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini merupakan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Al-Muharram, awal bulan atau awal tahun Islam yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Disebutkan oleh para ulama dalam tafsir-tafsirnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah At-Taubah tadi, fala tatlimu fihinna anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut, yaitu di 4 bulan tersebut. Maka para ulama menjelaskan, menzolimi diri sendiri atau menzolimi orang lain itu haram kapanpun waktunya. Tapi mengapa dalam surat At-Taubah Allah sebutkan jangan kalian menzolimi diri kalian di 4 bulan ini? Allah tekankan. Allah ditekankan di 4 bulan ini jangan kalian zolimi diri kalian. Kata para ulama dikarenakan
kejahatan atau kejelekan atau dosa di 4 bulan ini dianjurkan dan ditekankan, bahkan diwajibkan untuk ditinggalkan. Maka berbuat baik, beramal soleh di bulan-bulan ini, di 4 bulan Muharram ini, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, akan dilipat gandakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, afdhalus shaum ba'da Ramadan shaumus syahrul Muharram. Kata Rasulullah SAW, afdhalus shaum atau puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan kita akan masuk pada bulan Muharram. Ya ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, masuk di kota Madinah, bertemu dengan sebagian orang-orang Yahudi. Dan sebagian orang-orang Yahudi ini di hari tanggal 10 Muharram mereka melakukan puasa. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian berpuasa pada tanggal tersebut? Maka mereka menjawab, hadzal yaum yunja, hari ini diselamatkan Musa wa aghraqa Fir'aun wa qaumah. Dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Wa sauma Musa syukran lillah, maka Musa berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Fanasum, maka orang Yahudi mengatakan kami pun berpuasa. Ketika Rasulullah SAW mendengar ini, orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, antum ahaqqu aula bi Musa, kalian lebih berhak dan lebih pantas untuk mengikuti Musa dibanding mereka. Fasumu, maka puasalah kalian. Dalam sebuah riwayat, puasa pada tanggal 10 Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, itu Rasulullah SAW mewajibkannya kepada para sahabat. Bahkan dalam sebuah riwayat, dalam Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, mataharra Rasulullah SAW saumi yaumul afdal, tidaklah Rasulullah SAW paling menjaga puasa yaum di dalam hari sebagaimana Rasul menjaga pada hari ini, yaitu maksudnya pada tanggal 10 Muharram. Bahkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ya shaum yaumu Asyura ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanatan ba'daha aw qablaha. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu tanggal Asyura, 10 Asyura, maka ahtasibuha, aku menyangka dan aku yakin Allah akan menggugurkan dosanya setahun yang telah lalu. Maka mereka yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini merupakan penggugur dosa setahun yang lalu. Ini merupakan keutamaan dari Allah. Satu hari puasa dapat menggugurkan dosa selama 360 hari. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang baik bagi kita. Maka bagi kita kaum muslimin yang mempercayai tentang Al-Quran, tentang hadis, dan mengikuti Rasulullah SAW, maka sangat dianjurkan bagi kita untuk berpuasa di bulan Muharram. Baik kita berpuasa dari awal bulan Muharram, itu pun diperbolehkan. Terlebih lagi kita berpuasa pada tanggal 10 Asyura, itu pun sangat ditekankan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW, fa in kana yaumul muqbil fasumna tasik. Ketika Rasul diceritakan, ya Rasulullah, pada tanggal 10 Asyura ini orang-orang Yahudi berpuasa, orang-orang Nasrani pun berpuasa. Maka Rasulullah SAW, fa in kana, kalau kita bertemu, fa in kana yaumul muqbil atau sanatu muqbil, kalau kita bertemu dengan tahun yang berikutnya, sunnat tasik, kita akan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau 9 Muharram. Tanggal 9 inilah yang dikatakan yaumut tasu'a. Maka diafdolkan atau disunnahkan, dan yang paling afdol adalah bagi kaum muslimin berpuasa pada tanggal 9 dan 10 yang dikatakan Tasu'a dan Asyura. Jika tidak bisa, maka boleh dia berpuasa pada tanggal 10 dan 11. Jika dia mau pun, dia boleh berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Jika tidak mampu, maka dia boleh hanya berpuasa pada tanggal 10 saja, yaitu 10 Asyura. Ya ibadallah, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama mengatakan jika bertepatan hari Asyura tanggal 10 Asyura, 10 Muharram di hari Jumat, boleh kita berpuasa walaupun itu bertepatan dengan hari Jumat, atau bahkan mungkin bertepatan dengan hari Sabtu, maka boleh kita berpuasa pada bulan Muharram 10 Asyura walaupun bertepatan dengan hari Sabtu. Ya ibadallah,
tidak terasa beberapa hari lagi kita akan masuk pada tanggal 10 Asyura. Maka persiapkanlah amal kita, perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan kezaliman, kejahatan, dosa, karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'allahu bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad. Bahkan Aisyah mengatakan dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah sudah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Bahkan orang Nasrani pun berpuasa jika mereka betul-betul mempelajari kitab-kitab mereka pada tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah SAW mendapati ini, Rasulullah pun berpuasa, bahkan mengatakan, "Antum ahaqqu wa aula." Kalian lebih berhak dan lebih pantas untuk berpuasa dibanding mereka, karena kita mengikuti Musa alaihissalam dan agama kita dengan agama Musa alaihissalam adalah satu. Ya ibadallah, sebagian orang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama tanpa ada sandaran yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Ketika tanggal 10 Asyura bukan malah berpuasa, malah membuat sebuah ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan dari agama-agama sebelum Nabi Muhammad. Sebagian mereka pada tanggal 10 Asyura sengaja bahkan melarang kaum muslimin untuk berpuasa, membagi-bagikan makanan untuk kaum muslimin. Bahkan mereka mengatakan hari ini adalah hari kesedihan, hari meratapi, hari yang dimana mereka menganggap bahwasannya hari ini harus kita meratapi tentang kematian Husain. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak ada dalil dari hadis-hadis Rasulullah, bahkan menyelisihi hadis Rasulullah SAW. Terlebih lagi di hari tersebut mereka memukul-mukul pipi mereka, melukai tubuh mereka dengan alasan kesedihan meninggalnya Husain. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "La'natullah," kalau Allah melaknat saqqal juyub wa darbal khudud wa da'watu bid'awal jahiliyah. Allah melaknat orang yang merobek-robek bajunya, yang menampar-nampar pipinya ketika dia meninggal, dan mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah. Meratapi mayit dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana lagi kalau meratapinya dengan cara melukai tubuh? Maka itu sama sekali bukan ajaran dari kaum muslimin. Kita ahlu sunnah wal jamaah berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi tentang keutamaan puasa di bulan Muharram, hadis riwayat Muslim, bahkan hadis yang mengatakan puasa di tanggal 10 Asyura akan menggugurkan dosa setahun yang telah lalu, hadis riwayat Muslim. Maka kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati." Kata Rasulullah SAW, kutinggalkan bagi kalian 2 perkara yang tidak akan mungkin kalian tersesat jika kalian berpegang dengan 2 perkara ini, kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, sunnah hadis Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala ketergelinciran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk beramal saleh di bulan Muharram ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita taufik dan hidayahnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.